Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Freddy Rahma dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 9 akan menjelaskan tentang biografi Cut Nyak-dien. Biografi Cut Nyak-dien. Cut Nyak-dien adalah pahlawan nasional wanita Indonesia yang berasal dari Aceh. Cut Nyak-dien lahir pada tahun 1848 dari keluarga yang agamis di Aceh Besar. Dari garis ayahnya, Cut Nyak-dien merupakan keturunan langsung Sultan Aceh. Ketika usianya menginjak 12 tahun, Cut Nyak-dien dinikahkan dengan Teuku Cek Ibrahim Lamengah pada tahun 1862 yang juga berasal dari keluarga bangsawan. Pasangan muda ini dikaruniai satu orang anak. Ketika Perang Aceh meluas pada tanggal 26 Maret 1873, ayah dan suami Cut Nyak-dien memimpin perang di garis depan melawan Belanda yang memiliki persenjataan lebih lengkap dan modern. Setelah bertahun-tahun melawan, pasukannya terdesak dan memutuskan untuk mengungsi ke daerah yang terpencil. Peristiwa gugurnya Teuku Cek Ibrahim Lamengah dalam peperangan melawan Belanda pada tanggal 29 Juni 1873 di Selaglitarun semakin menyulut kemarahan dan keteguhan wanita pemberani ini terhadap kaum kolonial tersebut. Cut Nyak-dien melanjutkan perjuangan dengan semangat membara. Kebetulan saat upacara penguburan suaminya, ia bertemu dengan Teuku Umar yang lantas menjadi suami sekaligus rekan perjuangan dalam memperjuangkan tanah Rencong. Awalnya Cut Nyak-dien menolak pinangan Teuku Umar, namun pada akhirnya ia setuju untuk menikah dengan pria yang masih mempunyai garis keturunan dengan dirinya ini setelah Teuku Umar memenuhi keinginannya untuk ikut turun ke medan perang. Cut Nyak-dien pun gencar melakukan serangan dengan sistem gerilya sehingga bisa membuat panik pasukan Belanda yang berada di Aceh. Dalam masa perjuangan tersebut, Cut Nyak-dien sempat mendapatkan umpatan dari Cut Nyak-meotia karena strategi suaminya yang berpura-pura menyerahkan diri pada Belanda dan bekerja sama dengan mereka. Mestinya kalau komunikasi berjalan dengan baik, Cut Nyak-meotia tidak perlu melakukan hal itu karena Teuku Umar hanya bersiasat saja. Setelah rencana awal terpenuhi, yakni mendapatkan banyak senjata dari pasukan Belanda, Teuku Umar kembali pada Cut Nyak-dien dan para pejuang Aceh lainnya. Belanda yang merasa telah dikhianati oleh Teuku Umar melancarkan serangan besar-besaran untuk memburu pasangan suami istri ini. Teuku Umar pun akhirnya gugur dalam pertempuran di Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899. Sementara itu, pasukan Belanda mengetahui dengan persis bahwa pasukan Cut Nyak-dien melemah dan hanya bisa menghindar dalam tekanan. Akibatnya pasukan melemah dan kesehatan Cut Nyak-dien pun menurun, tetapi pertempuran tetap ia lakukan. Melihat kondisi seperti ini, Panglima perangnya, Pang Laut Ali, menawarkan menyerahkan diri ke Belanda. Tapi Cut Nyak-dien tetap teguh pendirian dan menegaskan untuk terus bertempur. Akhirnya, dalam kurun waktu singkat, Cut Nyak-dien berhasil ditangkap dan untuk menghindari pengaruhnya terhadap masyarakat Aceh, ia diasingkan pada tanggal 11 Desember 1905 di Pulau Jawa, tepatnya ke Sumedang, Jawa Barat. Di tempat pengasingannya, Cut Nyak-dien yang sudah renta dan mengalami gangguan penglihatan, ia mengajar agama. Ia tetap merahasiakan jati diri sampai akhir hayatnya. Cut Nyak-dien wafat pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat. Makamnya baru dikenali secara pasti pada tahun 1960 saat Pemda Aceh sengaja melakukan penelusuran. Kisah perjuangan Cut Nyak-dien membuat seorang penulis Belanda, M.H. Seckelilulov, kagum dan menggelarinya sebagai Ratu Aceh. Atas teladan, perjuangan, dan pengorbanannya yang begitu besar kepada negara, Cut Nyak-dien dinobatkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional. Penobatan tersebut dikuatkan dengan SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964.